Malam itu hujan turun deras, memukul genting rumahku yang sudah lama tidak direparasi. Angin menyelusup lewat celah-celah dinding kayu, membuat tubuhku menggigil meski selimut lusuh sudah membungkusku. Di sudut kamar, Akila, anak perempuanku yang baru berusia 5 tahun, tidur pulas, memeluk boneka kecil yang pernah diberi ayahnya sebelum ia pergi, untuk selamanya. Aku menatap wajah mungil itu lama-lama, sambil menahan air mata yang ingin pecah. Dalam hening, pertanyaan yang sama kembali menggema di kepalaku. Bagaimana aku harus bertahan esok hari? Sejak ditinggal suami, hidupku seperti hanyut di arus deras tanpa pelampung. Semua beban, dari membayar sewa rumah sampai membeli beras, harus kupikul sendiri. Kadang aku merasa lelah, sangat lelah. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku hanya perlu menatap mata Akila. Dan di sana aku menemukan alasan untuk terus berdiri. Pekerjaan apapun yang halal akan kulakukan, asalkan anakku bisa makan dan bersekolah. Begitulah caraku bertahan, meski harus merendahkan hati, bahkan bekerja di rumah orang-orang yang memandangku sebelah mata. Aku tidak pernah menyangka bahwa langkah kecilku di pagi buta, menuju rumah keluarga kaya untuk mencuci dan menyetrika pakaian mereka, akan menjadi awal dari cerita yang mengubah seluruh hidupku. Dan itu dimulai, ketika aku bertemu dia. Sebelum lanjut ke ceritanya, bantu like, comment, and subscribe. Ayo kita mulai ceritanya. Berjudul Kisah Cinta Mengubah Takdir. Dari pertemuan tak terduga hingga keajaiban terbesar. Pagi itu udara masih lembab sisa hujan semalam. Jam dinding di ruang tamu kecilku baru menunjuk pukul 5, tapi aku sudah terbangun sejak adzan subuh. Akila masih terlelap, jadi aku menutup pintu kamar pelan-pelan, membiarkannya istirahat sebelum aku mengantarnya ke tetangga yang biasa menjaga anakku saat aku bekerja. Di luar, jalan setapak masih basah, sepatu kets bututku menyisakan bekas lumpur di setiap langkah. Di tangan kanan, aku membawa tas plastik besar berisi sarung tangan karet, sikat, dan beberapa kain lem. Di tangan kiri, termos kecil berisi teh hangat untuk bekal. Hari ini hari pertamaku bekerja di rumah keluarga Wijaya, salah satu keluarga terpandang di desa kami. Rumah mereka besar, bercat putih dengan pagar besi tinggi, kontra sekali dengan rumah-rumah di sekitarnya. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama, seorang perempuan parubaya dengan tatapan tegas membukakan pintu. Dialah Bu Wijaya. "Kamu Sarah, kan, yang direkomendasikan Bu Sumi?" Tanyanya cepat, seolah ingin segera mengakhiri percakapan. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Saya datang untuk mulai kerja." Beliau mempersilakan aku masuk. Di dalam, aroma kopi bercampur wangi roti panggang memenuhi udara. Rumah itu sangat rapi, lantainya mengilap seperti cermin. "Tugas kamu sederhana," kata Bu Wijaya sambil berjalan menuju area belakang. "Cuci semua pakaian, setrika, dan lipat rapi. Jangan sentuh barang-barang di luar area kerja. Mengerti?" "Mengerti, Bu." Sambil bekerja, aku memperhatikan foto-foto keluarga yang tergantung di dinding ruang makan. Ada foto Bu Wijaya dan suaminya, Pak Wijaya, serta seorang pemuda tampan yang aku perkirakan berusia akhir 20-an. Kulitnya sawo matang, senyumnya lebar, dan matanya tajam. Entah kenapa, foto itu menarik perhatianku. "Itu anak saya, Herdi," kata suara Bu Wijaya dari belakang, membuatku sedikit terlonjak. "Dia kerja di luar negeri." "Portugal?" Aku tersenyum sopan. "Oh, pantas tampan sekali, Bu." Bu Wijaya hanya mengangguk singkat, lalu menutup topik itu begitu saja. Saat itu aku tidak tahu, bahwa pemuda di foto itulah yang kelak akan mengubah hidupku. Hari itu, udara terasa berbeda. Sejak pagi, rumah keluarga Wijaya sibuk seperti sarang lebah. Bu Wijaya terlihat mondar-mandir, memberi instruksi pada pembantu lain untuk membersihkan ruang tamu, menata meja makan, dan memoles segala sesuatu hingga berkilau. Aku yang biasanya bekerja di area belakang, pagi ini dipanggil untuk membantu membersihkan vas bunga di ruang tengah. "Sarah, hati-hati ya. Ini vas mahal, dibawa langsung dari Eropa," pesan Bu Wijaya. Aku mengangguk. "Baik, Bu." Sambil menyeka vas, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu pagar berderit, lalu suara langkah-langkah cepat mendekat. Tak lama, pintu utama terbuka. Seorang pria tinggi, berkulit sawo matang, dengan rambut hitam sedikit berombak, masuk sambil membawa koper besar. Wajahnya persis seperti foto yang kulihat beberapa hari lalu. Hanya saja, di dunia nyata, dia terlihat lebih hidup, dan lebih menawan. "Herdi, anakku,
seru Bu Wijaya sambil memeluknya erat. "Ma, akhirnya Herdi pulang," jawabnya sambil tersenyum hangat. Aku berdiri kaku di sudut ruangan, mencoba tidak terlalu menatap. Tapi mataku tak bisa lepas dari sosoknya. Lalu tiba-tiba, matanya bertemu dengan mataku. Hanya sepersekian detik, tapi rasanya seperti waktu melambat. Dia mengangguk kecil sambil tersenyum tipis, senyum yang tak kenapa membuat pipiku panas. "Ini siapa, Ma?" tanyanya sambil melirik ke arahku. "Oh, ini Sarah. Dia yang bantu Mama di rumah." "Biar kerjaan Mama gak numpuk," jawab Bu Wijaya ringan. Aku tersenyum sopan. "Selamat datang, Mas." Herdi membalas senyumku. "Terima kasih, Sarah." Hanya 2 kata, tapi suaranya dalam, hangat, dan entah mengapa menembus pertahananku yang selama ini kubangun untuk melindungi hati. Aku tidak tahu bahwa tatapan pertama itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupku. Sejak hari pertama Herdi pulang, suasana rumah keluarga Wijaya terasa berbeda. Biasanya aku hanya mendengar suara televisi atau percakapan Bu Wijaya dengan tamu-tamunya. Tapi kini ada suara tawa laki-laki itu, kadang bercampur musik asing yang mengalun dari kamarnya di lantai 2. Awalnya, aku berusaha menjaga jarak. Tugasku di sini hanya mencuci, menyetrika, dan membereskan. Aku tak ingin menimbulkan masalah atau gosip. Apalagi, aku tahu persis betapa cepatnya lidah orang-orang di desa ini bekerja jika ada bahan cerita baru. Namun, Herdi tampaknya tidak punya niat untuk membiarkanku sekadar menjadi pembantu tak terlihat di rumah itu. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Herdi muncul sambil membawa cangkir kopi. "Pagi, Sarah," sapanya. Aku sempat terkejut, lalu buru-buru menunduk. "Pagi, Mas." Dia menatap jemuran yang penuh dengan kemeja dan celana. "Kerja sendirian? Berat, ya?" "Biasa saja, Mas." "Sudah terbiasa," jawabku singkat sambil berusaha fokus pada jemuran. Herdi tidak langsung pergi. Dia malah duduk di bangku kayu dekat pohon mangga. "Aku jarang lihat orang setekun kamu. Orang-orang di sini sering cerita kalau kamu janda muda yang kuat." Aku berhenti sebentar, menatapnya. "Gosip di desa itu cepat, Mas. Kadang yang benar setengah, yang sisanya bumbu." Dia tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku mau dengar langsung dari kamu." "Boleh." Aku hanya diam. Bagian diriku ingin pergi, tapi ada bagian lain yang ingin duduk dan bercerita. Namun, aku memilih melanjutkan pekerjaanku, pura-pura tidak terpengaruh. Tapi sejak hari itu, aku sadar Herdi selalu punya cara untuk hadir. Entah itu menawarkan bantuan mengangkat keranjang cucian, mengajak berbicara sambil aku menyetrika, atau sekadar menyapaku dengan senyum ketika aku lewat. Perlahan, tanpa kusadari, benih perhatian mulai tumbuh. Tapi di saat yang sama, aku juga merasakan tatapan-tatapan tajam dari anggota keluarga lain dan para pembantu yang seolah berkata, "Jangan berani bermimpi terlalu tinggi, Sarah." Aku mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman beberapa minggu setelah Herdi pulang. Cara beberapa orang di rumah ini memandangku berubah. Bukan lagi sekadar tatapan biasa, melainkan tatapan yang penuh penilaian, seperti aku sedang melakukan sesuatu yang salah. Suatu sore, saat aku sedang menyetrika di ruang belakang, Siti, pembantu yang sudah bekerja di keluarga Wijaya lebih lama dariku, datang sambil membawa setumpuk handuk. Sarah," katanya dengan nada setengah berbisik, "kamu hati-hati, ya. Orang-orang di sini mulai ngomongin kamu." Aku menghentikan setrikaan, menatapnya. "Ngomongin apa?" Dia mengangkat bahu. "Ya, katanya kamu terlalu akrab sama Mas Herdi. Mereka bilang kamu sengaja mancing perhatian." Dadaku terasa sesak. Astagfirullah. Aku nggak pernah punya niat begitu, Sit. Siti menatapku dengan campuran iba dan khawatir. "Aku percaya sama kamu. Tapi orang lain? Belum tentu. Apalagi keluarga ini kan terkenal. Mereka pasti nggak mau nama baiknya ternoda." Sejak percakapan itu, gosip mulai terasa nyata. Kalau aku lewat, beberapa orang akan tiba-tiba terdiam. Ada juga yang pura-pura tidak melihatku. Bahkan Bu Wijaya mulai memberiku pekerjaan yang membuatku lebih sering di area belakang rumah, jauh dari pandangan Herdi. Yang membuat keadaan semakin rumit, Herdi justru semakin sering mencari cara untuk mengajakku bicara. Kadang saat aku sedang menjemur pakaian, dia akan pura-pura lewat dan membawa minuman untukku.
Kadang, dia akan sengaja pulang lebih cepat dan duduk di dapur belakang sambil mengobrol santai. Setiap kali itu terjadi, aku selalu gelisah. Bukan karena tidak senang, tapi karena aku tahu gosip akan semakin menjadi-jadi. Dan benar saja, suatu malam aku mendengar Bu Wijaya berbicara di telepon dengan nada tinggi. Aku nggak ngerti, anak itu cuma tukang cuci. Herdi bisa dapat yang lebih dari itu. Aku nggak mau dia terjebak. Aku berdiri di balik pintu, menahan napas. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Malam itu aku sulit tidur. Bukan karena lelah fisik, tapi karena aku mulai sadar, kalau aku dan Herdi ingin saling dekat, kami harus melewati tembok yang sangat tinggi. Tembok bernama status sosial dan kebencian orang-orang di sekeliling kami. Hari itu, aku sedang menata lipatan sprei di ruang cuci ketika suara pintu depan terdengar dibanting cukup keras. Lalu langkah kaki berat mendekat. Aku mengintip sedikit dari pintu, dan kulihat Herdi masuk dengan wajah tegang. Sementara Bu Wijaya berdiri di ruang tamu dengan tangan bersedekap. Aku nggak suka cara Mama ngomongin Sarah di depan orang lain. Suara Herdi terdengar jelas. Aku refleks menahan napas. Herdi, Mama cuma mau yang terbaik buat kamu, jawab Bu Wijaya dengan nada menahan marah. Sarah itu orang baik, tapi kamu tahu sendiri dia janda beranak satu. Bagaimana nanti omongan orang? Mama nggak mau kamu jadi bahan gunjingan. Herdi menghela napas panjang. Gunjingan orang itu nggak bikin aku mati. Aku udah cukup dewasa buat tentuin hidupku. Dan Sarah, dia perempuan yang kuat, pekerja keras, nggak pernah minta apa-apa dari aku. Bukankah itu justru kualitas yang langka? Aku tertegun. Tidak pernah terpikir Herdi akan berbicara seperti itu, apalagi di depan ibunya. Bu Wijaya menatapnya tajam. Kamu ini keras kepala. Kamu baru pulang dari luar negeri, masa nggak mau cari pasangan yang setara? Herdi tersenyum miring. Nada suaranya lembut tapi tegas. Setara itu bukan soal uang atau status, Setara itu soal hati. Aku buru-buru mundur sebelum mereka menyadari aku mendengarkan. Tapi dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Herdi bukan hanya sekadar ramah atau perhatian lagi. Ia mulai memperjuangkanku. Beberapa hari berikutnya, ia semakin terang-terangan menunjukkan sikapnya. Saat makan malam, ia akan bertanya kepadaku soal pekerjaanku hari itu di depan keluarganya. Kalau ada yang menyinggungku dengan komentar sinis, ia akan langsung membalas dengan pembelaan halus. Tentu saja, ini membuat gosip semakin panas. Ada tetangga yang mulai berbisik-bisik setiap kali aku keluar rumah untuk membeli kebutuhan harian. Bahkan beberapa teman lamaku mengingatkan agar aku tidak terlalu berharap. Namun di tengah semua tekanan itu, ada satu hal yang tidak bisa kuingkari. Hatiku mulai goyah. Aku mulai menunggu-nunggu suara langkahnya di lorong, senyum tipisnya, dan cara dia memandangku seolah aku bukan sekadar tukang cuci di rumah ini. Musim hujan baru saja datang, dan sore itu udara lembab bercampur aroma tanah basah memenuhi halaman. Aku sedang menyetrika baju sekolah anakku, Rani, di kamar kecil kontrakan ketika pintu diketuk keras. Begitu kubuka, Siti berdiri dengan wajah panik. Sarah, kamu harus tahu ini. Ada yang nyebarin kabar kalau kamu sengaja ngerebut Herdi demi uangnya. Aku terpaku. Siapa yang ngomong? Siti menunduk. Gak jelas awalnya dari siapa, tapi katanya, kamu sampai pura-pura kasihanin hidup kamu di depan Herdi biar dia jatuh hati. Bu Wijaya juga sudah dengar, dan marah besar. Aku merasa darahku berdesir. Selama ini aku bekerja keras menjaga harga diriku. Aku tidak pernah minta apa-apa dari Herdi, bahkan sekadar hadiah. Tapi sekarang, namaku dicemarkan begitu saja. Malamnya, saat aku datang ke rumah keluarga Wijaya untuk bekerja seperti biasa, suasana terasa dingin. Bu Wijaya tidak menyapaku. Tatapannya menusuk seperti pisau. Bahkan pembantu lain enggan menatap mataku. Ketika aku hendak keluar membawa cucian kotor, Bu Wijaya memanggilku. Sarah, mulai besok kamu tidak usah datang lagi, ucapnya singkat. Aku hanya bisa menatapnya tanpa kata. Ini uang gaji bulan ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Aku ingin menjelaskan. Ingin berkata bahwa semua itu tidak benar. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu dia tidak akan percaya. Aku pulang malam itu dengan langkah berat. Rani sudah tidur, dan aku duduk di tepi ranjang menatap langit-langit. Aku merasa kehilangan dua hal sekaligus, pekerjaanku, dan kesempatan untuk bertemu Herdi. Keesokan harinya,
Herdi datang ke kontrakan. Wajahnya tegang. Sarah, aku baru tahu Mama memecat kamu. Aku minta maaf, aku akan jelasin semuanya ke dia. Aku menggeleng. Herdi, jangan, kalau ini membuat keluargamu marah, lebih baik aku pergi. Aku nggak mau jadi alasan kamu bertengkar dengan ibumu. Dia menatapku lama, seolah ingin menghafalkan setiap detail wajahku. Aku nggak akan berhenti, Sarah. Aku janji akan cari cara buat bawa kamu kembali. Dan sejak hari itu, kami terpisah. Aku kembali bekerja serabutan, mencuci dan menyetrika untuk tetangga-tetangga di sekitar kontrakan. Sementara gosip terus berhembus, dan namaku semakin sering dibicarakan. Aku tak tahu kapan atau bagaimana janji Herdi akan terwujud. Tapi aku tahu satu hal, perasaan ini belum selesai. Hampir 2 bulan berlalu sejak aku terakhir menginjakkan kaki di rumah keluarga Wijaya. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru, mencuci pakaian tetangga, membantu warung sebelah, dan mengantar jemput Rani sekolah. Suatu siang, saat aku sedang menjemur cucian di halaman kontrakan, Siti datang tergesa-gesa. Napasnya terengah, tapi matanya berbinar. Sarah, kamu gak akan percaya, katanya sambil meraih tanganku. Apa, Sit? Tanyaku waspada. Gosip itu, ternyata datangnya dari Mbak Nita. Aku mengerutkan kening. Nita? Yang sering bolak-balik ke rumah Bu Wijaya itu? Siti mengangguk cepat. Iya. Ternyata dia memang suka sama Mas Herdi dari dulu, tapi nggak pernah direspon. Pas Herdi pulang dari Portugal dan kelihatan dekat sama kamu, dia sakit hati. Dia sengaja nyebarin cerita kalau kamu perempuan matre biar keluarga Wijaya benci sama kamu. Aku terdiam, campuran antara marah dan lega. Marah karena namaku sudah dirusak demi kepentingan pribadi seseorang. Lega karena akhirnya kebenaran mulai terungkap. Herdi tahu ini? Tanyaku. Siti tersenyum kecil. Udah. Bahkan tadi pagi, aku lihat Herdi marah besar di depan Nita dan ibunya. Katanya, dia nggak akan biarin nama kamu dicemarkan lagi. Dia mau jelasin semua ke Bu Wijaya. Hatiku berdebar. Aku tak berani terlalu berharap, tapi bayangan Herdi berdiri membelaku membuat mataku panas. Malam itu, aku sedang menidurkan Rani ketika terdengar ketukan di pintu. Kubuka, dan di sana berdiri Herdi, dengan wajah yang kali ini tidak hanya tegas, tapi juga penuh kelegaan. Sarah, ucapnya lirih, semua sudah jelas. Mama tahu siapa yang nyebar fitnah itu. Dia minta maaf, dan dia mau kamu kembali kerja di rumah. Aku menghela napas panjang. Herdi, aku nggak tahu, aku takut kejadian ini terulang lagi. Dia menatapku dalam. Kalau kamu mau kembali, kali ini kamu nggak akan sendirian. Aku akan berdiri di samping kamu. Dan, Sarah, ia berhenti sejenak, lalu tersenyum. Aku nggak hanya mau kamu kembali bekerja. Aku mau kamu jadi bagian dari hidupku. Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu terasa seperti cahaya setelah malam panjang yang kelam. Aku tak langsung menjawab. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini adalah awal dari bab baru yang akan lebih sulit, tapi juga lebih berarti. Kabar bahwa aku kembali bekerja di rumah keluarga Wijaya menyebar cepat di desa. Banyak yang terkejut, sebagian tak setuju, dan tentu saja ada yang kembali menggunjing. Tapi kali ini, aku tidak lagi sendirian. Herdi benar-benar menepati janjinya. Setiap kali aku datang, dia akan menyapaku di depan semua orang. Kadang membantuku membawa keranjang cucian, kadang menemaniku menyetrika sambil bercerita tentang pekerjaannya di Portugal. Tentu saja, sikap itu membuat beberapa anggota keluarga Wijaya, terutama para kerabat yang sering berkunjung, merasa tidak senang. Mereka menganggap aku tidak sepadan untuk Herdi. Suatu malam, saat aku sedang merapikan dapur, Bu Wijaya memanggilku. Sarah, duduk sebentar, katanya. Aku duduk di hadapannya, mencoba menenangkan diri. Mama tahu kamu perempuan baik, ia memulai, tapi kamu harus tahu, hidup dengan Herdi bukan hal mudah. Dia punya pekerjaan di luar negeri, dan kamu janda dengan anak. Orang akan bicara. Aku menunduk. Saya paham, Bu. Saya nggak pernah mau mempersulit keluarga ini. Tapi Herdi keras kepala. Dia bilang mau menikahimu. Lanjutnya, nada suaranya campuran antara pasrah dan keberatan. Kalau itu terjadi,
Kamu siap? Siap menghadapi omongan orang? Siap ditinggal Herdi kalau dia harus bekerja lagi? Pertanyaan itu menusuk, tapi aku tahu jawabannya. Kalau Herdi memang untuk saya akan siap, Bu. Saya nggak takut omongan orang. Yang saya takutkan hanya kalau saya harus hidup tanpa rasa percaya. Beberapa minggu kemudian, Herdi resmi melamar. Prosesi itu berlangsung sederhana di ruang tamu rumah keluarga Wijaya. Aku melihat raut wajah Bu Wijaya yang masih menyimpan keraguan, tapi ia tetap memberi restu. Namun, masalah belum selesai. Setelah lamaran, mulai muncul hambatan dari pihak keluarga jauh yang merasa mereka berhak menjaga masa depan Herdi. Mereka mulai mengungkit statusku, bahkan mempertanyakan siapa ayah dari anakku, seolah itu mengurangi nilai diriku. Herdi marah besar. Kalian pikir hidup secara mudah? Dia membesarkan anak sendirian, bekerja jujur, tidak pernah minta-minta. Dia lebih terhormat daripada orang yang hanya menilai dari status. Perdebatan itu berlangsung lama, tapi Herdi tak goyah. Dia bahkan mengusulkan agar pernikahan dilakukan sederhana saja, tanpa pesta besar yang mengundang orang-orang yang hanya ingin menghakimi. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, di bawah langit desa yang biru, kami menikah di masjid kecil dekat rumah kontrakan. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, dan Rani berdiri di sampingku, tersenyum malu-malu. Tidak ada musik hingar-bingar, tidak ada dekorasi mewah. Tapi ada kebahagiaan yang tulus. Dan saat Herdi menggenggam tanganku, aku tahu, semua perjuangan, luka, dan gosip yang pernah kuterima, terbayar lunas oleh satu hal, cinta yang bertahan meski diuji berkali-kali. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, mereka saling menggenggam tangan, merasakan hangatnya cinta yang telah melewati badai panjang. Air mata bahagia mengalir, bukan lagi karena luka, tetapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Semua kesakitan kini hanya menjadi cerita, dan yang tersisa hanyalah janji untuk saling menjaga, selamanya. Takdir akhirnya memilih mereka. Sekian cerita kali ini. Yang suka dengan ceritanya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.